Denisa sudah menyadari semua kesalahannya selama ini. Dia bertekad untuk memperbaiki diri, menikah, dan menjalani hidup yang normal. Namun saat Denisa mulai bahagia bersama suaminya, bayang-bayang kelam di masa lalu hadir kembali. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Tubuh sehat, jiwa sehat, dompet pun sehat. Di video sebelumnya, kita sudah dibuat kesal dengan perbuatan Kevin terhadap Salma, mantan tunangannya. Nah, di video hari ini, saya jamin kalian semua akan lebih kesal dengan perbuatan para pelaku terhadap korban. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulakan kisahnya sekarang. Mario Tabanera lahir pada tahun 1996 di kota kecil bernama Alcorcón yang berada di pinggiran kota Madrid, Spanyol. Pemuda ini sebenarnya datang dari keluarga yang berkecukupan, tapi Mario tidak pernah tertarik dengan sekolah. Jadi setelah lulus SMA, Mario tidak melanjutkan studinya ke universitas. Masalah berikutnya, si Mario ini juga tidak mau bekerja. Di usia 22 tahun, dia masih tinggal di rumah orang tua, tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan tetap. Satu-satunya hal yang dia senangi hanyalah grafiti, seni coret-coret di dinding. Harus diakui bahwa Mario sebenarnya memiliki bakat dalam bidang seni gambar atau lukis. Namun masalahnya, dia melakukan semua itu hanya untuk bersenang-senang, tidak dijadikan profesi sebagai seniman yang bisa menghasilkan uang. Namun sesekali, Mario ada menghasilkan uang dari jual beli narkibo. Dia tidak menjadi penjual langsung, melainkan hanya sebagai perantara. Walaupun madesu, Mario memiliki pergaulan yang luas. Dia kenal banyak orang yang butuh bantuannya untuk mendapatkan barang-barang haram tersebut. Jenis apapun yang temannya minta, Mario bisa mengantar temannya itu ke penjualnya. Jadi penghasilan utama Mario adalah dari komisi penjualan narkibo ini. Nominal komisinya cukup besar untuk bisa membiayai kebutuhan hidupnya, bahkan ikut berkontribusi untuk kebutuhan sehari-hari di rumah orang tuanya. Entah apakah orang tuanya tahu tentang pekerjaannya ini, Mario pengangguran, tapi menghasilkan banyak uang. Rasanya mustahil mereka tidak tahu. Pasti mereka tahu, tapi mereka tutup mata. Mario bisa dikategorikan sebagai pemuda yang berpenampilan menarik dan berkepribadian yang menyenangkan. Dia suka bercanda dan royal dalam hal uang. Tak heran kalau banyak orang yang suka berteman dengannya. Dia juga cukup terkenal di kalangan kaum hawa. Pemuda ini dengan sangat lihai menggunakan pesonanya untuk memikat para gadis ke tempat tidur, sekaligus mengunci gadis-gadis tersebut ke dalam jeratan narkibo. Di satu sisi Mario bisa bercinta, di sisi lain dia juga bisa menghasilkan uang dari narkibo yang dibeli para kekasihnya. Dalam satu waktu, Mario bisa menjalani hubungan dengan beberapa gadis remaja, bukan karena cinta, murni untuk seks dan narkibo. Tidak ada yang benar-benar serius di mata Mario. Hingga suatu hari, dia bertemu Denisa. Denisa Maria Dragan, aslinya adalah warga negara Romania, di mana dia lahir pada tahun 2001 dari pasangan suami istri, Emil dan Daniela Dragan. Saat Denisa lahir, orang tuanya masih sangat muda, dan belum stabil secara finansial, jadi mereka sepakat untuk menitipkan Denisa kepada kakek neneknya. Emil dan Daniela pun berangkat ke Spanyol untuk merintis hidup yang lebih baik. Beberapa tahun kemudian, ketika Emil dan Daniela sudah settle, memiliki rumah dan pekerjaan tetap, mereka menjemput Denisa untuk tinggal bersama mereka kembali. Si gadis kecil Denisa masuk SD dan segera bisa beradaptasi dengan bahasa dan hal-hal lainnya. Bahkan Denisa termasuk ke dalam deretan siswa terbaik di sekolahnya. Selain itu, Denisa juga tertarik dengan balet, di mana dia menghabiskan waktu beberapa jam setiap hari untuk berlatih di sanggar tari. Tidak sampai di situ, Denisa juga unggul di bidang olahraga gimnastik ritmik dan berhasil mengumpulkan beberapa medali dari kompetisi yang dia ikuti. Bisa dikatakan, hidup Denisa berjalan sesuai harapan, dan masa depan cemerlang terbentang di hadapannya. Namun saat dia masuk SMP, tanpa sepengetahuan Denisa, ternyata orang tuanya sudah lama memendam masalah rumah tangga. Emil dan Daniela memutuskan untuk bercerai secara damai. Tanpa drama, mereka juga sepakat bahwa Denisa akan diasuh bersama dan tinggal dengan sang ibu.
Emil sang ayah, berusaha untuk tetap menjadi ayah yang baik untuk Denisa, bertanggung jawab secara finansial, rutin berkomunikasi, dan selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan putrinya. Di tahun berikutnya, Emil menikah lagi. Begitupun Daniela juga menikah untuk kedua kalinya, dan dikaruniai seorang anak laki-laki, adik kecil yang sangat disayangi oleh Denisa. Tampaknya semua baik-baik saja. Emil dan Daniela, walaupun sudah berpisah dan memiliki pasangan masing-masing, masih menjalin hubungan baik sebagai orang tua Denisa. Namun tiba-tiba, di usia 16 tahun, Denisa memutuskan untuk berhenti sekolah dan meninggalkan kelas baletnya. Kepada orang tuanya, Denisa mengungkapkan keinginannya untuk menjadi hairstylist profesional. Emil dan Daniela tidak keberatan dengan keinginannya itu, bahkan tetap mendukung keputusan Denisa. Selanjutnya Denisa mulai kursus tata rambut dan magang di sebuah salon kecantikan milik kerabat ayahnya. Di salon tersebut, Denisa mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Meski sudah keluar dari SMA, Denisa masih menjalin persahabatan dengan seorang teman yang bernama Sylvia, tempat dia mencurahkan segala hal. Suatu hari di awal tahun 2018, ketika dia sedang jalan-jalan keliling kota bersama Sylvia, seorang pemuda tampan menghampiri Denisa dan mengajaknya kenalan. Dia adalah Mario Tabanera, yang berhasil memikat hati Denisa pada pandangan pertama. Bertiga mereka menghabiskan waktu di sore itu, dan saat berpisah, Mario meminta nomor HP Denisa. Setelah hari itu, keduanya mulai intens berkomunikasi, hampir setiap hari ketemuan, dan interaksi mereka meningkat dengan sangat cepat, tumbuh berkembang menjadi hubungan cinta. Pertama kali dalam hidupnya, Denisa jatuh cinta. Dia merasa kalau Mario adalah pria yang sempurna, mereka menyukai film dan musik yang sama, menyukai anjing, dan sama-sama punya impian untuk bisa melakukan perjalanan keliling dunia. Beberapa hari setelah resmi pacaran, Denisa mengundang Mario untuk makan malam di rumah, dan memperkenalkan sang kekasih kepada ibunya. Namun hasil dari makan malam tersebut, Daniela ternyata tidak merestui pilihan sang putri. Instingnya sebagai ibu mengatakan bahwa Mario bukanlah pemuda yang baik. Daniela diam-diam mencari informasi tentang kekasih anaknya, dan instingnya ternyata benar. Daniela semakin menentang hubungan itu saat mengetahui bahwa Mario terlibat dalam peredaran narkoba. Mirip dengan kisah di video sebelumnya, insting Soledad sebagai ibu menentang hubungan Salma bersama Kevin. Dan serupa dengan Salma, Denisa tidak menggubris peringatan ibunya. Pada dasarnya, Denisa adalah anak yang baik dan patuh pada orang tua. Dia juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Cinta membuat Denisa berubah. Saat sang ibu memintanya meninggalkan Mario, Denisa mengiyakan, tapi diam-diam dia masih menjalin hubungan dengan pemuda 22 tahun itu. Tak butuh waktu lama bagi Denisa untuk sadar kalau Mario bukan pria yang baik. Karena perlahan-lahan, kekasihnya itu mulai bersikap posesif, membatasi pergaulannya. Bagi Mario, Denisa adalah miliknya seorang. Denisa mulai gerah dengan semua perlakuan kekasihnya, dan mulai mempertimbangkan untuk putus. Namun di pagi harinya, Denisa mual-mual alias morning sick. Denisa tersentak dan sadar, dia telat bulan. Dengan perasaan campur aduk, Denisa membeli tes kehamilan, dan ternyata benar, dia hamil. Kehamilan ini membuatnya bimbang untuk meninggalkan Mario. Bukannya Denisa tidak menginginkan calon bayinya, tapi dengan adanya bayi itu, Mario tidak mungkin akan melepaskannya. Selain itu, Denisa baru berusia 17 tahun, belum siap mengemban tanggung jawab menjadi seorang ibu. Akhirnya Denisa menceritakan kehamilannya pada sang ibu, Daniela, yang walaupun sempat syok, namun dengan tenang Daniela menyarankan agar putrinya menggugurkan kandungan tersebut. Tapi tetap saja Daniela menyerahkan keputusan akhir pada Denisa. Keputusan akhir, Denisa mengikuti nasihat ibunya dan menggugurkan kandungannya. Entah bagaimana, Mario mengetahui tentang kehamilan tersebut, dia marah besar dan mengatakan bahwa Denisa tidak punya hak untuk memutuskan sendiri. Bayi itu adalah anaknya, dan adalah haknya juga untuk memutuskan apakah ingin memiliki bayi tersebut atau tidak. Namun semua sudah terjadi, Denisa sudah membuat keputusan, menggugurkan kandungannya dan berpisah dengan Mario. Keputusan itu pun membuat Mario semakin murka. Dia bersumpah tidak akan membiarkan Denisa pergi begitu saja dan hidup tenang.
Denisa kemudian datang kepada Emil sang ayah, dan menceritakan segalanya. Si ayah merasa sebaiknya Denisa pergi berlibur untuk sementara waktu, agar bisa menenangkan diri dan pikirannya. Emil kemudian mengeluarkan uang untuk membiayai liburan putrinya bersama sang mantan istri. Dua wanita itu kemudian pergi liburan, naik kapal pesiar melintasi Laut Mediterania, selama 7 hari, melewati Kepulauan Balearik, Barcelona, Savona, Naples dan Palermo. Pulang dari liburan, Denisa sudah lebih tenang, fokus kembali pada hidupnya, dan tidak lagi memikirkan Mario. Di lain pihak, Mario masih sangat mencintai Denisa, tapi dia juga sangat marah dengan perbuatan mantan kekasihnya itu. Hati dan pikiran Mario benar-benar rumit. Di satu sisi dia sakit hati dan dendam, sekaligus di sisi lain, dia ingin kembali bersama Denisa. Dalam upayanya untuk melupakan Denisa, Mario bertemu dengan seorang gadis berusia 19 tahun, Rocio Martinez, seorang gadis dengan pribadi agresif meledak-ledak, dan bermasalah secara mental. Denisa dan Rocio, bagaikan kutub utara dan kutub selatan yang saling bertolak belakang. Dari segi wajah, penampilan, kecerdasan, serta kepribadian, Denisa lebih baik segala-galanya. Rocio Martinez, lahir dan tumbuh besar di pinggiran kota Madrid. Ayahnya seorang polisi, yang kemudian dimutasi ke kota Alcorcón membawa semua anggota keluarga. Rocio sejak kecil, sudah berperilaku impulsif, banyak membuat masalah, dan membuat malu orang tua. Dia harus mendapatkan semua yang dia inginkan, dan tidak akan pernah menerima penolakan. Sejak usia dini, gadis ini sudah didiagnosa dengan penyakit diabetes dan masalah jantung. Oleh karena itulah orang tuanya senantiasa memanjakan Rocio dan mengikuti semua keinginannya. Karena penyakitnya itu juga, Rocio jadi sangat terbiasa dengan obat-obatan yang dia minum secara teratur. Namun semua kondisinya itu, tidak menghalangi Rocio untuk terjun ke pergaulan yang buruk dan mencoba-coba narkoba. Di bangku SMA, Rocio sudah sangat terbiasa dengan alkohol, narkoba, dan terlibat dalam aksi-aksi kriminal kecil, seperti mencuri di toko dan merusak properti orang lain bersama teman-temannya, hingga berurusan dengan hukum. Namun, tak peduli berapa banyak Rocio membuat ulah, sang ayah yang seorang polisi, selalu berhasil mengeluarkannya dari masalah hukum. Berulang kali dia ditangkap dan dibebaskan, membuat Rocio menganggap dirinya kebal hukum, tak peduli apapun yang dia lakukan, sang ayah pasti akan menolongnya. Sekali lagi, Denisa dan Rocio terlibat dengan pria yang sama, tapi mereka memiliki jalan hidup yang berbeda. Berpacaran dengan Mario, tidak membuat Denisa jatuh ke lingkaran narkoba. Tapi berbeda dengan Rocio, menjadi kekasih seorang makelar narkoba, berarti dia memiliki akses tanpa batas untuk mengkonsumsi semua jenis yang dia inginkan. Mario benar-benar memanjakan Rocio dengan semua jenis narkoba. Selain karena itu adalah cuan baginya, Mario juga bisa ikut menikmati secara gratis. Tidak perlu dibahas juga sejauh apa hubungan mereka. Cinta, nafsu dan narkoba adalah kombinasi yang sempurna untuk menggambarkan hubungan antara Mario dan Rocio. Seperti kisah Denisa beberapa bulan sebelumnya, Rocio pun hamil tralala. Untuk kedua kalinya, Mario gagal menjadi seorang ayah. Kasus pertama karena Denisa dengan sengaja menggugurkan kandungannya. Di kasus Rocio, gadis itu terpaksa kehilangan bayinya karena efek buruk dari narkoba. Namun demikian, Mario dan Rocio tetap bersama. Saat Denisa pulang dari liburannya, Denisa sempat bertemu dengan Mario, yang sudah resmi bersama Rocio. Pemuda itu berkata bahwa dia masih mencintai Denisa dan ingin kembali bersama, yang ditolak oleh Denisa. Mario terus menelpon dan mengirim pesan teks kepada Denisa, merayu dan membujuk Denisa untuk kembali bersamanya, tetap saja tidak berhasil meluluhkan hati Denisa. Sebenarnya, Denisa belum sepenuhnya melupakan Mario. Selama liburan, ada beberapa pria yang berusaha mendekati Denisa, tapi gadis itu menolak, karena dia masih belum benar-benar bisa melupakan Mario, dan tujuan dari liburan itu sendiri adalah untuk menenangkan hati dan pikirannya. Kelicikan Mario yang terus berusaha untuk mendapatkan Denisa kembali, sambil terus menjalani hubungan bersama Rocio, akhirnya terbongkar juga. Rocio tahu tentang perbuatan Mario di belakangnya. Disinilah babak baru masalah cinta segitiga ini dimulai. Gadis itu marah,
dan memperingatkan Mario. Jika kamu terus menghubunginya, aku akan membunuh kalian berdua, aku bersumpah. Mario melangkah mundur, dia tahu betul sifat Rossio yang kurang waras. Reputasi masa lalu Rossio yang gila, memang sudah Mario ketahui sejak dulu. Tanpa sepengetahuan Mario, Rossio juga beberapa kali menelpon dan mengirim pesan teks kepada Denisa, yang mengaku sebagai kekasih baru Mario. Secara terang-terangan, Rossio memaki dan mengancam Denisa, namun Denisa tidak meladeninya dan menganggap Rossio tak lebih dari seorang gadis yang kurang waras. Selain itu, Denisa sudah move on dan tidak berniat untuk kembali lagi kepada Dennis. Bahkan kebalikannya, Denisa sekarang sudah memiliki kekasih baru, sangat baru, masih ada kardusnya, masih ada kartu garansi, dan masih ada bubble wrap-nya. Kekasih baru Denisa ini bernama Evan, pria yang mapan dan bertanggung jawab, tidak seperti cinta pertamanya dulu. Hanya dalam waktu sebulan pacaran, keduanya sepakat untuk menikah di catatan sipil. Setelah itu, Denisa dan Evan hidup bersama. Berita pernikahan ini pun sampai juga ke telinga Mario, yang semakin marah, kecewa, dan terluka. Cintanya kepada Denisa belum padam, tapi secepat itu Denisa menggantikannya dengan pria lain, bahkan menikah. Mario rupanya lupa, sebelum Denisa menikah, Mario lebih dulu menemukan kekasih baru, bahkan sempat menghamili kekasihnya itu. Mario mulai mengganggu hidup Denisa lagi, menelpon, mengirim pesan, bahkan menghubungi suami Denisa. Tapi semua upayanya untuk mengganggu rumah tangga Denisa dan Evan tidak membuahkan hasil, karena sejak awal, Denisa sudah jujur dan menceritakan semua masa lalunya bersama Mario kepada Evan. Minggu malam di tanggal 25 November tahun 2018, Mario dan Rossio sedang makan malam. Di satu momen, Mario izin keluar sebentar untuk merokok, meninggalkan kekasihnya di dalam restoran, meninggalkan juga HP-nya. Kesempatan itu digunakan Rossio untuk memeriksa HP pria itu, di mana dia menemukan di HP Mario ada begitu banyak pesan teks dan histori panggilan telepon antara Mario dan Denisa. Tentu saja hal itu membuat Rossio murka dan tantrum kepada kekasihnya. Mario menjelaskan bahwa teks dan percakapan telepon itu dimulai oleh Denisa, dia hanya meladeni seadanya saja. Kalau tidak percaya, ayo kita ke rumah Denisa dan minta penjelasan dari wanita itu, kata Mario. Rossio pun setuju, mereka berdua lalu pergi menuju rumah Denisa dan Evan. Begitu tiba di depan rumah Denisa, Rossio langsung meraih pisau sepanjang 28 cm di dashboard lalu turun dari mobil. Di dalam rumah, malam itu, Denisa sendirian saja, dia sedang libur dari pekerjaannya di salon, dan suaminya sedang ada pekerjaan di luar rumah. Sambil menunggu Evan pulang, Denisa menelpon Sylvia sahabatnya. Saat sedang ngobrol di telepon dengan Sylvia, pintu depan rumah ada yang mengetuk. Tanpa berpikir macam-macam, tanpa mengintip terlebih dahulu lewat lubang pintu, Denisa membuka pintu itu karena berpikir bahwa Evan lah yang pulang. Namun saat pintu terbuka, Denisa melihat Rossio berdiri di hadapannya, sambil memegang sebilah pisau. Denisa sempat berkata kepada gadis itu, "Rossio, apa yang kau lakukan di sini?" Tidak menjawab, Rossio langsung menghujani Denisa dengan 5 tusukan yang dalam. Setelah itu dia berlari masuk ke mobil dan berteriak kepada Mario supaya mereka segera pergi dari sana. Di depan pintu, Denisa ambruk sambil memegangi HP yang masih terhubung dengan Sylvia sahabatnya, yang sedari tadi histeris membayangkan kejadian apa yang menimpa Denisa. Sambil menahan sakit, Denisa berkata pada Sylvia, "Panggil ambulans, aku ditusuk oleh Rossio." Berdasarkan panggilan telepon Sylvia, ambulans datang ke rumah Denisa dan membawa wanita itu ke rumah sakit. Namun sayang, luka Denisa terlalu banyak dan terlalu dalam, dia kehilangan banyak darah, dan tidak berhasil diselamatkan. Sementara itu, dalam perjalanan kabur dari rumah Denisa, Rossio menceritakan perbuatannya terhadap Denisa kepada Mario. Berdua mereka lalu membuang senjata yang digunakan tadi, lalu mampir ke sebuah SPBU, supaya Rossio bisa membersihkan diri. Mario mengajak Rossio untuk bersembunyi di rumah salah satu kerabatnya. Dari tempat persembunyian mereka, Rossio menelpon sang ayah. Seperti biasa, setiap kali dia membuat masalah, Rossio akan datang ke ayahnya, dan berkata bahwa dia hanya ingin menakut-nakuti Denisa,
tapi pisaunya kemudian terlepas dan menusuk perut Denisa. Cerita yang bodoh dari seorang yang blow on. Bagaimana bisa pisau yang terjatuh bisa kena di perut sampai 5 kali? Tapi Rossio tetap yakin kalau masalahnya akan diselesaikan oleh si ayah. Namun kali ini Rossio keliru. Entah apakah sang ayah merasa bosan terus-terusan membersihkan kekacauan Rossio, atau si ayah merasa kalau kejahatan Rossio kali ini terlalu besar dan sulit untuk ditutupi. Si ayah yang dinas di kota Madrid, menelpon rekannya di kantor polisi Alcorcón, dan melaporkan keberadaan Rossio putrinya. Rossio dan Mario pun ditangkap, dengan tuduhan telah melakukan penyerangan serta pembunuhan terhadap Denisa Maria Dragan. Dalam interogasi, Rossio sempat mengelak dan berkata bahwa dia tidak bermaksud untuk melukai Denisa, sama seperti ceritanya pada sang ayah. Tapi tentu saja polisi tidak bisa mempercayai cerita tersebut. Setelah berkali-kali ditekan, Rossio akhirnya menyerah dan mengakui semua perbuatannya. Rossio mengaku bahwa dia hanya ingin melukai Denisa karena telah menggoda kekasihnya, Mario. Menurut Rossio, Mario lah yang memberinya pisau dan menyuruhnya untuk menyerang Denisa. Sementara itu, Mario dalam keterangannya mengaku tidak tahu kalau Rossio ada niat seperti itu. Dia bahkan mengaku tidak melihat Rossio turun dari mobil dengan membawa sebilah pisau. Alasan yang tidak masuk akal, tapi ajaibnya, polisi percaya dengan keterangan Mario dan membebaskannya, tanpa melakukan investigasi lebih mendalam. Mario hanya menjadi saksi dalam sidang, yang berakhir dengan vonis penjara, selama 18 tahun 6 bulan bagi Rossio Martinez. Bebasnya Mario membuat pihak keluarga Denisa kecewa. Ada begitu banyak hal yang menghubungkan Mario dengan pembunuhan Denisa, namun entah mengapa jaksa dan hakim tidak mendudukkan Mario di kursi terdakwa. Setelah bebas dari tahanan polisi, Mario bercerita kepada teman-temannya. Dengan bangga, dia berkata bahwa gadis-gadis itu rela saling membunuh demi memperebutkannya, sungguh menjijikan. Menurut kesaksian Daniela, ibu Denisa, dan Sylvia sahabatnya, sejak menikah, Denisa tidak pernah menghubungi Mario. Wanita itu bahkan mengganti nomor HP-nya untuk menghindari urusan dengan Mario dan Rossio. Tapi entah bagaimana, Mario berhasil mendapatkan nomor barunya. Terkait riwayat pesan teks dan histori telepon antara Mario dan Denisa, menurut Daniela dan Sylvia, itu sudah pasti bukanlah Denisa. Jadi kesimpulannya, Mario yang masih cinta terhadap Denisa, merasa sakit hati dan dendam atas pernikahan mantan pacarnya itu. Dia menggunakan Rossio yang stres untuk menjadi eksekutor, tanpa gadis itu sadari. Riwayat percakapan telepon dan pesan teks, bisa jadi adalah umpan Mario untuk menyulut kemarahan Rossio. Dan benar saja, Rossio murka, lalu Mario mengajak Rossio untuk mendatangi rumah Denisa dengan alasan untuk mengklarifikasi bahwa Denisa lah yang menghubunginya selama ini. Tak lupa, Mario meletakkan sebilah pisau di dashboard mobil yang berada tepat di depan mata Rossio. Tanpa berpikir panjang, si gadis gila ini pun meraih pisau itu dan berjalan ke pintu rumah Denisa. Mario berhasil balas dendam, tanpa mengotori tangannya sendiri. Kalaupun asumsi di atas salah, Mario tetap bisa dihukum atas dakwaan telah menjadi kaki tangan Rossio. Mario membawa Rossio melarikan diri, membuang dan membersihkan barang bukti, lalu membantu Rossio untuk bersembunyi, padahal dia tahu kejahatan yang telah dilakukan gadis gila itu. Bahkan di pengadilan, Mario dan Rossio sempat mengubah kesaksian mereka dengan berkata bahwa di malam itu, mereka berdua menghabiskan waktu di rumah kerabat Mario, dan berkata bahwa mereka tidak pernah pergi ke rumah Denisa. Menutupi kejahatan dan memberi keterangan palsu bukankah ada pasalnya? Setelah Rossio Martinez menerima vonis, orang tua Denisa mengajukan tuntutan atas bebasnya Mario yang menjadi sumber masalah. Sekali lagi, Mario ditangkap. Beberapa hari kemudian, pria ini dibebaskan kembali karena kurangnya petunjuk dan barang bukti. Emil dan Daniela, orang tua Denisa, terus berusaha untuk membawa Mario ke pengadilan. Namun sampai sekarang, pria bajingan itu masih berkeliaran bebas, bercinta dengan kekasih baru, hidup dengan uang hasil jual beli narkoba. Mario tidak pernah diadili. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari kejadian tragis yang menimpa Denisa Maria Dragan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu,
dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. Kali ini Hayati tidak usah muncul dulu, karena sudah pasti dia bakal belain si Mario ini. Eits gitu sekarang ya bang, biar saja abang gak masukin dedek di video ini, nanti dedek bakal nyepam di kolom komentar. Oh silakan saja, abis itu abang kirim debt collector ke rumah kau. Ish, gak like dedek, selalu saja ngancam bawa-bawa masalah hutang.